dia tuh nggak tahu di mana sekarang lagi desa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita hari ini adalah pemaparan materi dari masing-masing kelompok. Yang bagi yang tidak presentasi harap di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara kita presentasi dari temannya. Untuk giliran kelompok hari ini saya persilahkan kepada kelompoknya Berliana dan Astri Nur Ajijah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami dengan judul Gizi Pencernaan dan Alat Pencernaan. Baiklah, untuk penjelasan teman kami Astri. Baik, di sini saya akan memaparkan materi kami tentang gizi pencernaan dan alat pencernaan. Yang pertama ada gizi untuk anak usia SD. Nah, mengapa gizi itu penting untuk anak usia SD? Karena di sini anak sekolah itu membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang relatif lebih besar. Selain itu juga anak sekolah juga membutuhkan zat gizi mikro atau mineral, terutama zat besi. Selanjutnya itu adalah kandungan makanan dengan gizi yang seimbang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh beserta aktivitas anak. Selain itu juga, anak sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat, sehingga makanan yang mengandung unsur zat gizi sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang anak. Gizi yang baik pada anak sekolah merupakan investasi suatu bangsa, karena di tangan generasi muda, bangsa dapat melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Nah, ini ada gambar perbedaan antara anak yang gizinya terpenuhi dan yang tidak. Dapat dilihat dari dua gambar tersebut, anak yang nutrisinya terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Bisa kita lihat anak yang nutrisinya atau gizinya terpenuhi akan terlihat sangat sehat. Kulitnya bersih, kondisi tubuhnya baik dan terawat. Berbeda halnya dengan anak yang gizinya tidak terpenuhi. Selanjutnya itu kebutuhan zat gizi untuk anak usia SD. Nah, dalam pemberian zat gizi anak, jumlah pemberian itu disesuaikan dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Karena dalam hal ini, tumbuh kembang anak mengalami dua fase, yaitu fase growth spurt atau pertumbuhan melonjak, dan fase fase growth plate atau pertumbuhan mendatar. Nah, pertumbuhan tinggi badan, berat usia, dan untuk anak laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda. Kemudian, nah di sini ada perbedaan antara kebutuhan gizi untuk anak sekolah usia 6 tahun dan usia 7-9 tahun. Bisa kita lihat ternyata kebutuhan gizi untuk anak usia 6 tahun itu lebih sedikit dibanding usia 7-9 tahun. Kenapa ini berbeda? Karena ternyata kebutuhan zat gizi untuk anak usia sekolah itu berbeda, tidak bisa kita samaratakan dengan kebutuhan zat gizi balita, dewasa, dan juga apa jadinya bila tubuh itu kelebihan gizi. Kita bisa lihat dari gambar ini, ada suatu kejadian anak itu terlalu atau kebanyakan kelebihan gizi gitu. Kelebihan gizi. Ternyata jika kebutuhan gizi untuk anak
usia sekolah itu tidak terpenuhi akan sangat bahaya. Nah, karena kondisi seperti ini dapat berisiko pada tumbuh kembang anak. Artinya, setelah anak melewati usia golden period atau nutrisi anak wajib diperhatikan. Setelah anak melewati masa golden period, jangan pernah lupakan fase berikutnya, itu fase sekolah. Yang tentunya kebutuhan pemenuhan nutrisi pada pola menentukan anak yang sehat dan berprestasi. Nah, tentunya pemberian gizi atau nutrisi yang seimbang. Kemudian apa jadinya bila tubuh kelebihan gizi? Nah, ternyata tidak semua makanan yang bergizi itu bisa kita konsumsi secara bersamaan. Semua itu perlu ukuran atau timbangan porsi makan. Karena kelebihan zat gizi pada tubuh itu tidaklah baik. Bukan hanya kurang gizi saja yang tidak baik. Nah, sebagai orang tua, kebanyakan mengaitkan malnutrisi atau kurang nutrisi itu dengan kekurangan gizi. Padahal malnutrisi itu juga bisa berwujud kelebihan gizi. Nah, gizi lebih terjadi ketika pemasukan kalori dan energi yang dikeluarkan tidak seimbang. Atau ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi zat gizi tertentu, seperti protein atau lemak. Nah, hal ini dapat memicu overweight atau obesitas. Bisa kita lihat dari gambar ini bahwa anak usia SD mengalami berat badan atau bentuk tubuh yang tidak normal lah, ibaratnya seperti obesitas, menderita obesitas. Jadi kita itu sebagai calon guru atau bahkan calon orang tua itu harus paham dengan kebutuhan zat gizi anak usia balita itu berapa, anak usia sekolah itu berapa, bahkan sampai dewasa. Karena apa? Kita tidak bisa mencampur atau menggabungkan takaran gizi antara anak usia balita, usia sekolah, dengan usia dewasa. Karena mereka mempunyai takaran gizi yang berbeda. Nah, kebanyakan orang tua itu tidak paham akan hal tersebut. Kebanyakan mereka hanya tahu, oh yang penting anak mereka sehat. Mereka tidak peduli atau tidak mengetahui mau anaknya itu makan apa, mau makan ini, yang penting anaknya sehat. Tidak tahu ada akibat buruk dari kelebihan gizi itu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi zat gizi bagi tubuh anak usia SD. Nah, dalam hal garis besar tersebut ada 3 kelompok fungsi zat gizi. Yang pertama itu zat gizi sumber energi atau tenaga. Bisa diperoleh dari hidrat arang, lemak, dan protein. Yang kedua itu zat gizi pembangun tubuh dan memelihara jaringan tubuh. Nah, itu bisa didapat dari protein. Yang ketiga adalah zat gizi pengatur proses tubuh. Itu bisa didapat dari vitamin dan mineral. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas, saya ditanyakan. Baiklah teman-teman, jika ada yang masih kurang jelas, mohon ada yang bertanya. Baik, sebentar ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, presentasinya itu lewat Zoom, tanya jawabnya via Adlink. Karena khawatirnya kalian nanti ada yang keberatan terkait kuota dan sebagainya. Bagaimana? Setuju atau tetap mau di sini? Setuju, Bu. Baik, berarti nanti kalau di Adlink silahkan Berliana yang memimpin kegiatan diskusi seperti biasa yang kayak Setuju, Bu. ya. Baik, berarti nanti setelah ini saya tutup, kemudian rekaman video ini akan saya kirimkan di Adlink. Kemudian nanti silahkan Berliana untuk memimpin kegiatan diskusi di bagian komentarnya. Ya, baik, kalau begitu saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung lagi di Adlink.
Saya akhiri dulu. Terima kasih tadi atas penjelasan dari kelompoknya. Lanjutkan lagi di Adlink. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.